Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini, malam Rabu, malam yang ke-9 dari bulan Dzulhijjah 1436 Hijriah. Kita duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba'. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah, kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, berlindung denganmu dari hati yang tidak khusyuk, berlindung denganmu dari jiwa yang tidak puas, berlindung denganmu dari doa yang tidak dikabulkan. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tema yang berkaitan dengan akidah. Bahkan dia termasuk daripada sulbul akidah, inti dari akidah, keyakinan seorang muslim. Akidah artinya adalah keyakinan yang berkaitan dengan hati. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah inti dari akidah, keyakinan yang berkaitan dengan hati yang pantang putus selama hayat masih di kandung badan, selama nafas masih bisa dilakukan, maka tidak boleh putus akidah ini. Tema yang kita angkat yaitu berkaitan dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, satu-satunya manusia, satu-satunya zat yang ada di atas permukaan bumi ini dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kecintaannya wajib untuk mendahului segala macam yang dicintai oleh manusia.
Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku ia lebih cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Maksud dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman artinya tidak beriman dengan keimanan yang sempurna, yang wajib. Yang apabila seseorang tidak memiliki iman yang sempurna, yang wajib ini, maka dia yastahiqul uqubati finnar. Dia berhak untuk mendapatkan siksa di neraka. Dan maksud faedah dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa disebutkan orang tua dan anak? Tetapi tetap kecintaan seorang hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih dibandingkan kecintaan kita kepada orang tua dan anak-anak. Karena di dunia ini bagi setiap insan manusia tidak ada makhluk yang paling dia cintai dibandingkan orang tuanya dan anak-anaknya. Akan tetapi meskipun demikian, kecintaan dia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibnu Abdillah salawatullah wa salamuhu wa barakatuh alaih, harus lebih tinggi dibandingkan kecintaan dia terhadap makhluk-makhluk yang dia sangat cintai. Lebih dibandingkan kecintaan dia kepada orang tua, lebih dibandingkan kecintaan dia kepada anak-anaknya dan seluruh manusia. Kajian kali ini diperuntukkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat mencintai beliau dan berharap nantinya berkumpul dengan beliau Muhammad ibnu Abdillah salawatullah wa salamuhu wa barakatuh alaih di akhirat kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian ini hanya akan masuk kepada orang-orang yang sangat mengagungkan sosok manusia yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudari, sebelum segala sesuatunya saya ingin mengingatkan bahwa kita sekarang fil ayyamil ashr, di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Afdalu ayyamid dunya, seutama-utama hari di dalam dunia sepanjang tahunnya. Bahkan 10 hari terakhir dari Ramadan siangnya dikalahkan dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Disebabkan beberapa hal, Allah Subhanahu wa taala bersumpah akannya, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk kita banyak-banyak menyebut nama Allah. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan hendaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama, hari-hari yang maklum, yang dikenal oleh umat Islam. Dan istimewa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa sababu fi imtiyazi hadhihi al-ayyam min ghairiha lijtima'i ummahati al-ibadati fih. Dan sebab kenapa spesialnya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, karena terkumpulnya induk-induk ibadah di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada salat,
Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada haji dan umrah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada menyembelih. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada sedekah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada amal ibadah-ibadah yang la yata'atta illa fi. La yata'atta fi ghairiha, yang tidak bisa dikerjakan kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dilemahkan oleh sebagian ulama, atau lebih tepatnya hadis ini diperbincangkan tentang sahih dan lemahnya, akan tetapi wallahu alam sebagian ulama menghasankan hadis ini. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wa ahabbu ilaih min hadhil 'ashr fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid." Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan besok hari sesuai dengan ketetapan yang ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Sangat dianjurkan sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, yustahabbu istihbaban syadidan. Sangat dianjurkan untuk berpuasa di tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah yang disebut dengan hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Wa siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu." Dan berpuasa pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah yang tahun ini bertepatan dengan hari Rabu 23 September 2015. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Dan perlu diketahui tentang hari Arafah, para ulama membicarakan hadis yang berbunyi khairud du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafata." Tidak ada hari yang Allah Subhanahu wa taala paling banyak memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang apakah keutamaan hari Arafah bagi orang yang berwukuf di Arafah saja, ataukah keutamaan berdoa hari Arafah yang tepatnya besok hari itu juga mencakup seluruh umat Islam, mencakup seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, sebagian ulama berpendapat seperti Imam Ibnu Qudamah dan yang lainnya bahwa keutamaan hari Arafah amun li jami'il ummah. Keutamaan hari Arafah umum untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka silakan perbanyak doa pada hari-hari tersebut. Terutama juga diperbanyak untuk membaca sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Seutama-utama yang aku baca dan Nabi sebelumku membacanya adalah ucapan kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Akan tetapi, yabqa al-mas'alah
tetap masalah puasa Arafah adalah hukumnya sunnah. Apabila ada seorang besok karena satu dan lain hal dia tidak berpuasa, maka tidak berdosa. Tetapi ingat, dan ini yang menyinggung tema kita. Perhatikan baik-baik. Asy-Syaikh Akram Muhammad Ziyadah hafizahullah, ketika waktu beberapa bulan yang lalu kita daurah di Terawas, beliau berpesan, as-salafu yaf'aluna sunnah li'annaha sunnah wa nahnu al-yawm tarakna sunnah li'annaha sunnah. Para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka mengerjakan sunnah Nabi, yang arti sunnah di sini adalah muqabil dari wajib. Mengerjakan sunnah, amalan-amalan yang dianggap sunnah tidak wajib, karena dia adalah sunnah, karena dia adalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian orang di zaman sekarang meninggalkan sunnah, meninggalkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam karena hanya dianggap sebagai sunnah, tidak wajib. Ini bedanya para salafus saleh dengan zaman sekarang. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Man kana muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mensori tauladani seseorang, maka bercontohlah, bersori tauladanlah kepada para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik tema yang kita angkat, yaitu celakalah pencela sunnah. Celaka dunia akhirat. Dan kecelakaan pasti dunia dan akhirat. Tidak ada keraguan di dalamnya. La niqasha fi. Yang mencela sunnah pasti celaka dunia akhirat. Tidak ada keraguan. Tidak bisa didialogi ini. Ini akidah seorang muslim. Yang mencela sunnah celaka dunia akhirat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin yang pertama yang ingin kita bahas yaitu makna sunnah di sini. Coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang dimaksud dengan sunnah adalah sesuatu kata yang sinonim dengan kata mandub atau mustahab. Artinya sesuatu yang dianjurkan, yang kebalikan dari makruh. Tidak. Saya ulangi. Yang dimaksud ketika kita mengangkat tema celakalah pencela sunnah, sunnah yang dimaksud bukanlah kata yang sinonim dengan mandub atau mustahab atau kebalikan dari makruh, bukan. Yang mandub apa artinya? Mandub adalah ma talabahu syari'u fi'lahu talaban ghaira jazimin. Sesuatu yang diminta oleh pembuat syariat untuk melakukannya dengan permintaan yang tidak ditekankan, yang bernilai apabila dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Tetapi yang dimaksud di sini bukan itu. Bukan mandub, bukan mustahab, bukan juga kebalikan dari makruh. Sunnah yang dimaksud di sini adalah bukan kebalikan ataupun bukan banteran daripada dalil dari Al-Quran. Misalkan ada orang yang mengatakan ad-dalilu minal Qur'ani kadza, dalil dari Al-Quran begini-begini, ayat ini, surat ini, ayat ini, surat ini, ayat ini, surat ini, ayat ini. Wad-dalilu minas sunnati kadza. Dan dalil dari sunnah Nabi Muhammad SAW ini dan ini dan ini. Tidak. Tetapi yang dimaksud dengan sunnah adalah sebagaimana yang disebutkan oleh ulama salafus salih. As-sunnatu hiyal amalu bil kitabi was sunnati wal iqtida'u bi salihis salaf wattiba'il athar.
Sunnah adalah mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam hadis, dan mencontoh para salafus saleh dan mengikuti asar-asar dari para tabi'i dan tabi'ut tabi'in. Itu sunnah. Ini sunnah. Karena kalau kita perhatikan, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, bahwa kata sunnah di dalam nas, dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah itu terjadi atau bermakna 4 makna. Sunnah yang pertama maknanya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didefinisikan oleh para ulama, ma udhifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Artinya yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam baik berupa perkataan, perbuatan ataupun persetujuan. Makna sunnah yang ketiga yaitu yang sinonim dengan mandub atau mustahab yang sudah kita jelaskan tadi. Besok hari puasa hari Arafah, puasa sunnah. Ini berarti sunnah yang dimaksud adalah sesuatu yang dianjurkan dan tidak ditekankan, yang bernilai apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan berdosa. Makna sunnah yang ketiga yaitu sesuatu yang bertentangan dengan atau kebalikan dari bid'ah. Kata yang menunjukkan kebalikan dari bid'ah. Sesuatu yang mengada-ngada di dalam agama. Maka sunnah adalah syariat yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukan itu semua yang kita maksud. Yang kita maksud adalah seluruh ajaran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik itu berasal dari Al-Quran, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dicontohkan oleh para salafus saleh. Ini permasalahannya, Pak. Kenapa timbul di tengah masyarakat orang-orang yang menghina agama, menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran. Al-Quran budaya Arab. Orang Arab suka membuat syair-syair, maka jadilah Al-Quran. Menghina Al-Quran, menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa, bisa mengatakan sesuatu tatkala marah, tatkala sedih, tatkala senang, tatkala gembira. Maka kenapa setiap ucapan beliau harus kita terima? Menghina ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghina haji, haji dianggap pemborosan. A'udzubillah. Menghina kurban, kurban dianggap adalah warisan dari nabi yang kriminal. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam menurut sebagian orang yang tidak diberi petunjuk oleh Allah, bahwasanya hanya dengan mimpi dia mau menyembelih anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya dengan mimpi dia ingin menyembelih anaknya Ismail. Bukankah ini dia mengatakan Nabi biadab? Bukankah ini Nabi kriminal? Dan semua yang mewarisinya adalah orang-orang kriminal semua. A'udzubillah. Kita lanjutkan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat permasalahan kenapa terjadi. Ada orang menghina sholawat, ibadah sholawat dengan sholawat dangdutan, sholawat musik, sholawat dengan goyangan erotis ala-ala wanita-wanita pelacur, ala-ala wanita-wanita pelacur di klub-klub malam. Apa permasalahan ini sampai begitu terjadi? Kenapa sampai menghina sunnah jenggot, menghina sunnah merapatkan kaki, menghina akidah, menghina malaikat mungkar dan nakir? Apa permasalahannya? Salah satu sebabnya adalah sebagaimana yang dikatakan tadi,
bahwasanya wal iqtida' bi salihi salafil ummah, tidak mengikuti para salaf umat ini. Ini penyebab kenapa terjadi penyimpangan-penyimpangan komentar, penyimpangan-penyimpangan pernyataan yang kalau seandainya diukur maka itu dengan tatanan agama, dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan perkataan para ulama salaf, maka itu bisa menyebabkan kepada kekafiran, kemunafikan khullas, kemunafikan yang bukan munafik amali, munafik i'tiqadi, menghina cadar, menghina orang-orang yang melakukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya katakan kajian ini hanya untuk orang-orang yang mencintai sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, kemudian juga di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. As-sunnah hiya at-tariqul masluk, fayashmalu dzalika at-tamassuku bima kana alaihi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah adalah jalan yang dilalui. Maka jalan ini mencakup apa yang dijalankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam wa khulafaur rasyidun minal i'tiqadat wal a'mal wal aqwal wa hadhihi hiya sunnatul kamilah. Baik itu yang dan juga diikuti oleh para khalifah rasyidah, baik itu berupa akidah, keyakinan, ataupun perbuatan, ataupun ucapan. Dan inilah makna sunnah yang sempurna. Jadi ketika kita mengatakan celakalah pencela sunnah, maka dia adalah seluruh yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para salafus saleh. Apapun itu. Setelah kita mengenal poin pertama makna sunnah yang dimaksud, maka kita naik kepada poin yang kedua. Harus diyakini baik-baik dan tidak boleh ragu sedikit pun. Saya katakan tidak boleh ragu sedikit pun bahwa yang menghina sunnah kafir. Yang menghina sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kafir. Keluar dari Islam. Coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini ijma'. Ini adalah ijma' para ulama. Lihat, perhatikan perkataan Imam Ibnu Qudamah sebagaimana yang disebutkan. Imam Ibnu Qudamah mengatakan, "Man sabballaha ta'ala kafara sawa'un mazihan aw jaddan wa kadzalika man istahza'a billah wa ayatihi aw birusulihi aw kutubih." Barang siapa yang mencela, mencaci Allah, kafir. Baik itu dalam keadaan bercanda, sebagaimana yang terjadi setelah dibantah habis-habisan pernyataan seseorang, akhirnya timbul cuma perkataan, itu cuma guyonan. Baik dalam keadaan bercanda ataupun dalam keadaan benaran. Dan begitu pula barang siapa yang menghina, mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya, Rasul-Rasulnya, dan kitab-kitabnya. Wahai kaum muslim yang hadir di sini dan juga yang mendengar saya dimanapun Anda berada, apakah kemudian kami dituduh orang yang suka mengkafirkan orang lain dengan seperti ini? Ya akhi, ambil dengan hati yang tulus, cintai nabimu. Apakah kemudian ketika kita mengucapkan perkataan ulama ini, kita dituduh mengkafirkan sesama muslim? Siapa yang lebih bejat dibandingkan orang yang menjunjung sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menghina jenggot, menghina cadar, menghina hadis tentang saf, menghina tentang mungkar dan nakir?
ambil dengan hati yang dalam, ambil dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini permasalahan akidah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Lihat Al-Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi yang bermadhab Syafi'i, bahkan bukan hanya saja bermadhab Syafi'i, muhaqqiqu madhab Syafi'i, ulama peneliti madhab Syafi'i, yang sebagian orang bersandar dengan madhabnya, yang sebagian orang bertempel dengan madhabnya, padahal jauh dari madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wal af'al al-mujibatu lil kufri hiya allati tasduru an amdin wastihza'in bid-dini sarihun. Artinya, dan perbuatan-perbuatan yang mengkonsekuensikan keharusan terhadap kekufuran adalah yang timbul dari perbuatan yang sengaja dalam mencela agama secara jelas. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tidak mengapa kita keras-kerasan seperti ini. Tidak mengapa, ini akidah. Akibat sebagian orang melempem di dalam perkara memegang sunnah, memegang akidah, akhirnya meremehkan sunnah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Beliau menukilkan perkataan dari Al-Qadhi Ibnu Al-Arabi yang bermadzhab Maliki. Dan waktu itu Al-Qadhi Ibnu Al-Arabi menjelaskan tentang orang-orang munafik yang mencela Rasul, para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum di peperangan Tabuk. Ketika orang-orang munafik, dan perlu perhatian Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada dalam sejarah Nabi yang mencela sunnah kecuali orang-orang yang munafik khullas. Tidak ada dalam sejarah Nabi kecuali yang mencela sunnah, yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencela para sahabatnya. Mereka mengatakan, kami tidak melihat orang-orang yang paling ajban wa arghabu butunan, paling pengecut, perutnya paling besar karena saking banyaknya makan, dibandingkan mereka, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tidak ada sejarah mencatat, tidak ada seorang yang mencela sahabat Rasulullah, mencela sunnah Rasulullah, kecuali orang-orang munafik, munafik khullas. Dan itu sampai akhir zaman. Orang-orang munafik yang diancam oleh Allah, bahkan ada surat di dalam Al-Quran yang mulia, itu sampai akhir zaman akan ada orang-orang munafik di tengah umat ini. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari, Al-Qadhi Ibnu Al-Arabi mengatakan, la yakhlu an yakuna ma qaluhu min dhalika jaddan aw hazlan wa huwa kaifa ma kana kufrun. Lihat, tidak terlepas dari apa yang dikatakan oleh orang-orang munafik tersebut, baik itu di dalam keadaan bercanda atau dalam keadaan sungguhan. Bagaimanapun, maka itu adalah sebuah kekafiran. Fa innal hazla bil kufri kufrun. Bercanda dengan sesuatu yang merupakan kekafiran adalah sebuah kekafiran. La khilafa fihi bainal ummah. Tidak ada perbedaan pendapat di antaranya, di antara umat Islam di dalam ini. Tidak ada perbedaan pendapat. Fa inna at-tahqiqa ahaqqu al-ilmi wa akhul ilmi wal haqq wal hazli akhul batil wal jahli. Sesungguhnya at-tahqiq, penelitian, adalah saudaranya ilmu dan kebenaran. Dan bercanda, mengolok-olok adalah saudaranya kebatilan dan kebodohan. Lihat lagi perkataan ulama besar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan, innal
istiza'a billahi wa ayatihi wa rasulihi kufrun yakfuru bihi sahibuhu ba'da imanih. Sesungguhnya orang yang mengolok-ngolok Allah, ayat-ayatnya, rasul-rasulnya adalah sebuah kekafiran. Pelakunya kafir setelah keimanannya. Keluar dari iman. Tidak ada keraguan di dalamnya. Lihat perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang sering disematkan kepada beliau dakwah Wahabi. Wallahi yang menyematkan kepadanya dakwah Wahabi ini kampungan. Tidak punya dalil. Kemudian setelah itu yang ada adalah mencela. Orang yang ahli pendakwah mengajak umat Islam ke ajaran Al-Quran dan Sunnah dan mencontoh para salaful ummah, disematkan dengan semat-semat yang buruk. Lihat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan babun man hazala bi syai'in fihi dzikrullahi awil Qur'an awil Rasul faqad kafar. Lihat. Bab, barang siapa yang mengolok-olok sesuatu di dalamnya ada sebutan nama Allah atau Al-Quran atau Rasulullah, maka sungguh dia telah kafir. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita pahami ini, dan ini poin yang kedua, yaitu yang mencela sunnah dengan kesepakatan para ulama, maka mereka kafir. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada khilaf di antara para ulama. Kafir. Yang mencela sunnah Nabi. Dan sunnah yang dimaksud adalah seluruh ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dari Al-Quran, hadis Nabi yang dicontohkan oleh para salafus saleh. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin yang keempat. Dan ini inti kajian kita. Celakalah para pencela sunnah. Coba perhatikan baik-baik. Celakalah para pencela sunnah. Saya akan sebutkan contoh-contoh dari orang-orang yang mencela sunnah. Dan cerita-cerita yang sahih dari hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang sahih bahwa pencela sunnah disegerakan siksanya. Ini poin ketiga. Para pencela sunnah tidak menunggu di akhirat, di dunia disegerakan siksanya. Ya, disegerakan siksanya. Para pencela sunnah disegerakan siksanya. Dan ini adalah implementasi dari berbagai macam firman Allah. Di antaranya, inna syani'aka huwal abtar. Yang mencela engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia yang terputus. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syarah, wa rafa'na laka dzikrak. Kami telah angkat untukmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukanmu. Tidak akan pernah di dunia, jamin, dijamin tidak akan pernah ada di dunia yang namanya kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhinakan. Tidak akan pernah ada. Siapapun yang mencela, siapapun yang menghina, tidak akan pernah ada. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin wa rafa'na laka dzikrak. Kami telah, di situ fi'il madhi, kata kerja yang lampau yang menunjukkan akan kepastian selalu diangkat kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bukti, siapa saja dari mulai semenjak Rasulullah sampai detik ini yang menghina beliau pasti celaka dunia akhirat. Abu Lahab, kedua kakinya masih berjalan di atas muka bumi, hidungnya masih bisa bernafas, tapi turun ayat min fauqi sab'i samawat, turun ayat dari 7 petala langit.
yang menyebutkan Abu Lahab akan dibakar di api neraka. Dan ini mukjizatul Quran. Kalau seandainya Abu Lahab ingin menghinakan Nabi Muhammad SAW, mudah. Dia beriman, selesai. Paham maksud saya? Dia beriman, maka batallah surat Al-Masad tersebut. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab. Akan dibakar Abu Lahab dengan api neraka yang bergejolak. Kalau Abu Lahab ingin untuk menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghinakan Al-Qur'an, maka dia mengatakan, "Ya, saya beriman." Berarti Quran yang engkau bawa tidak benar. Tetapi lihat, Allah menakdirkan pencela Rasul. Dan subhanallah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, tidak ada yang mencela di zaman Nabi Muhammad SAW kecuali orang munafik dan orang-orang kafir musyrik. Lihat, tidak ada dalam sejarah yang mencela kecuali orang-orang kafir musyrik. Abu Lahab, maka siapa saja di abad ini, sekarang ini yang mencela Rasul SAW, maka dia adalah mencontoh orang munafik khullas dan kafir Quraisy. Ketika dia mengatakan, Abu Lahab mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Tabban lak, lihadza jama'tana." Celaka engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah untuk ini engkau kumpulkan kami? Maka Bapak Ibu saudara-saudari, turun ayat yang Allah langsung membalasnya tanpa diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitulah selalu yang mencela sunnah akan dibalas oleh Allah langsung di dunia sebelum akhirat. Coba perhatikan sekarang kita beberapa cerita yang disebutkan tentang ta'jil uqubah man lam yu'azzim sunnah. Penyegeraan siksa bagi siapa yang tidak mengagungkan sunnah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Salamah ibnul Aqwa' radhiyallahu anhu, anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalih. Pernah seseorang makan di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Faqal, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kul biyaminik." Makan dengan tangan kananmu. Lihat, nih Pak. Seperti yang saya singgung tadi. Yang kita bicarakan bukan hanya perkara akidah. Sunnah bukan hanya perkara akidah, keyakinan hati, tidak. Sunnah berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan tingkah laku. Lihat, ini makan, perkara yang berkaitan dengan apa? Tingkah laku. Tapi ketika menyelisih sunnah, maka akan mendapatkan siksanya segera. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul biyaminik." Makan dengan tangan kanan, makanlah dengan tangan kanan. Dan sedikit menyimpang tentang hukum makan dengan tangan kanan, hukumnya wajib karena perintah. Dan al-aslu fil amri lil wujuh, asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Qala la astati', aku tidak akan mampu. Dia mengatakan seperti ini karena dia sombong. Dia congkak dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lastata'ta ma mana'ahu illa al-kibru." Kamu tidak akan pernah bisa, artinya tidak akan pernah bisa menyuapkan makanan ke dalam mulutmu. Tidak ada yang menahan dia dari makan tersebut dengan tangan kanan kecuali karena kesombongan. Dan di sini terdapat pelajaran menarik. Semua yang mencela sunnah, sebab utamanya adalah apa? Sombong. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas." Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kemudian diceritakan oleh Salamah ibnul Aqwa bahwa ma rafa'aha ila fi,
orang tersebut akhirnya tidak bisa makan. Siksa yang disegerakan bagi yang mencela sunnah. Hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha an yushraba min fi siqa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk minum dari mulut teko. Dahulu teko yang dimaksud adalah kirbah. Kirbah adalah tempat air yang terbuat dari kulit. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang meminum itu langsung dari mulut kirbah tadi. Mulut teko yang terbuat dari kulit tadi. Kenapa? Karena kulit tidak terlihat, tidak memperlihatkan air yang ada di dalamnya. Mungkin saja ada binatang, mungkin saja ada ini. Dan itu hikmah dari dilarangnya seseorang minum langsung dari mulut teko. Maka qala Ayyub fa umbitu anna rajulan syariba min fi siqa fa kharajat hayyatun. Aku diberitahukan ada orang yang minum juga setelah dapat larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada orang yang minum juga setelah dapat larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, minum dari mulut teko. Maka ternyata yang keluar ular. Saya pesan Pak, ketika Anda berhadapan dengan sunnah Rasul, baik itu berupa perintah atau larangan, maka jangan banyak gunakan otak. Gunakan firman Allah, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa. Gunakan itu. Ya, saya ulangi baik-baik. Jika Anda mendapat sunnah Rasul, baik itu perintah ataupun larangan, maka jangan terlalu banyak gunakan otak Anda. Gunakanlah firman Allah yang berbunyi, innama kana qaulal mu'minin. Innama adatul hasr, kata yang menunjukkan pembatasan. Perkataan, sikap orang beriman hanyalah apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menjadi hakim di antara mereka, mereka hanya mengatakan sami'na ya Allah wa ta'na. Kita mendengar, patuh, dan kita taat. Maka Anda akan selamat. Ini jalan keselamatan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Cerita yang lain lagi. Di dalam hadis yang diriwayatkan, berkata Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail At-Taimi fi syarhihi li Sahih Muslim. Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail At-Taimi berkata ketika mensyarah hadis-hadis yang ada dalam kitab Sahih Muslim. Qara'tu fi ba'dil hikayat. Sebelumnya saya ingin menyimpang sedikit tentang hati. Mudah-mudahan termotivasi dengan ini. Kalau kita lihat imam-imam al-muhaddithin, para imam ahli hadis, Imam Al-Bukhari, Muhammad ibnu Ismail ibnu Barzizbah, Al-Bukhari maulahu, Imam Muslim, Muslim ibnu Al-Hajjaj ibnu Muslim An-Naisaburi, Imam Abu Dawud As-Sijistani, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasai, seluruhnya bukan orang Arab, tetapi menjadi imam di dalam ilmu hadis. Pelajaran yang menarik dari sini, jangan remehkan kemampuan kita, tetapi gunakanlah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jiz. Bersungguh-sungguhlah untuk sesuatu yang bermanfaat untukmu, dan janganlah engkau lemah, engkau malas. Ini pelajaran bagi kita, memotivasi kita. Semua dari kita mempunyai kemampuan masing-masing yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai merasa lemas, putus asa dalam beramal ibadah. Fulan, berapa umurmu? 30, 40 Ustaz. Hampir 50 Ustaz. Berapa hafalanmu?
3 qul. 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Oh iya Ustaz, tambah surat paling favorit, inna ataina. Kenapa? Kemana aja selama ini? Kok umur 30, 40, 50, kok hafalannya cuma 3 qul? Kemana aja selama ini? Ada Ustaz dibagi nyake? Bukan itu yang saya tanya. Ngapain selama ini? Oh kalau masalah ngapain kemudian saya nggak hafal Quran, kayaknya takdirnya kayak begitu. Kok bersandar dengan takdir dalam urusan prestasi ibadah? Jangan remehkan diri Anda. Semua orang mempunyai kapasitas untuk berprestasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana imam-imam bukan dari Arab akan tetapi mereka imamul muhadditsin. Maka jangan remehkan potensi yang ada dalam diri kita apapun bentuknya. Saya Ustaz, saya punya kekuatan, saya akan beramal di situ. Saya Ustaz, saya punya harta, saya akan beramal di situ. Saya Ustaz, saya punya kecerdasan, saya akan beramal di situ. Saya Ustaz, saya punya anak, saya akan jadikan anak saya sebagai pejuang Islam. Membela sunnah. Biar tidak seperti bapaknya yang tidak tahu sunnah. Ini adalah prestasi. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail At-Taimi berkata, aku membaca di dalam buku-buku hikayat, cerita. Anna ba'd al-mubtadi'ah hina sami'a qawlan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza istayqadha ahadukum min naumih fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha fa innahu la yadri aina batat yaduh." Jika salah seorang dari kalian bangun tidur, maka janganlah dia memasukkan tangannya langsung ke dalam bejana, ke dalam ember sampai dia mencucinya. Sesungguhnya dia tidak mengetahui di manakah tangan tersebut tadi malam bermalam. Di belakang, di depan, samping kanan, samping kiri, nggak tahu megang apaan. Hadis Rasul. Sebelum kita memasukkan tangan kita, basuhlah tangan kita dahulu. Kemudian orang tersebut yang ahli bid'ah ini, dia mengatakan, ana adri aina batat yadi, batat fil firash. Aku tahu di manakah tanganku berada tadi malam. Padahal Rasulullah SAW mengatakan apa? Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Dia tidak mengetahui di manakah tangannya berada. Tidak mengetahui dia. Orang ini malah mengatakan, aku mengetahui. Ya, bukankah ini menentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tanganku berada di atas kasur. Fa asbaha wa qad adkhala yadahu fi duburihi ila dhira'i. Ternyata di waktu pagi tangannya setengah sampai siku telah masuk ke dalam duburnya. Ke dalam pantatnya. Lihat, sunnah yang dicela, pencelanya akan disegerakan oleh Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala siksanya. Maka Muhammad ibnu Ismail At-Taimi mengatakan, "Falyattaqil mar'u al-istighfafa bis-sunan wa mawadhi'it tawqif, fanzur kaifa wasala ila syu'mi fi'lih, ilaihi syu'mu fi'lih." Artinya, maka hendaklah seseorang berhati-hati merendahkan sunnah-sunnah dan hal-hal yang baku dalam Islam. Perhatikan baik-baik ini. Hal-hal yang baku dalam Islam. Lihat bagaimana orang tersebut, dia terjadi kepadanya apa yang merupakan keburukan dari hasil perbuatannya. Bapak Ibu, sedikit menyinggung tentang orang-orang yang keblinger dengan liberalisme. Menyamakan semua agama sama, membawa nama-nama kerukunan beragama, padahal ingin meniadakan Islam. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu bid'ah, perkara yang mengada-ngada dalam agama adalah meninjau kembali akidah-akidah baku umat Islam.
Ini adalah metodologi cara beragama yang merupakan diusung-usung oleh ahli bidah. Meninjau kembali akidah-akidah baku. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai 14 abad yang lalu, dari mulai zaman para salafus saleh, para sahabat, para tabi'ut tabi'in, turun kepada para imam, sampai detik ini kita meyakini Rasulullah Muhammad bin Abdullah salawatullah wassalamuhu wa barakatuh alaihi ma'sum. Beliau orang yang terjaga kesalahannya. Itu akidah baku bagi seorang muslim. La niqash, tidak ada dialog dalam hal ini. Maka siapa yang mengatakan di zaman sekarang, di pelosok Nusantara ini, dari orang Ajam bukan orang Arab, ya, yang mengatakan Nabi enggak maksum, maka orang ini telah beragama dengan agama yang bid'ah. Dan ini yang dilakukan oleh mereka. Contoh misalkan lagi, amalan haji. Haji amalan baku dari mulai 14 abad yang lalu. Sampai detik ini. Di zaman sekarang ada orang mengatakan haji pemborosan. Ini namanya mereview akidah-akidah baku. Dan itu bid'ah. Al-Quran mulia. Kalamullah ghairu makhluk. Firman Allah yang bukan makhluk. Dari mulai 14 abad yang lalu diyakini oleh Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam. Sampai detik ini. Ada di zaman sekarang Al-Quran hasil budaya Arab. Ente kemana? Kampungan, subhanallah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan lagi riwayat yang lain. An Abi Yahya As-Saji rahimahullahu taala qala Kunna namshi fi aziqatil Basrah ila babi ba'dil muhaddithin fa asra'na al-mashya wa ma'ana rajulun majinun muttahamun fi dinihi. Faqala mustahzi'an irfa'u arjulakum an ajnihatil malaikah la tukassiruha. Nah, ini banyak di zaman sekarang. Orang-orang yang tidak takut dengan siksa Allah. Perhatikan baik-baik. Dari Abu Yahya As-Saji rahimahullah, dia berkata, kami berjalan di gang-gang kota Basrah menuju salah satu pintu orang-orang yang meriwayatkan hadis. Dan ini kebiasaan ulama-ulama terdahulu. Apabila ada majlis ilmu, maka jangan ditinggalkan. Mereka senantiasa sambil berjalan di gang-gang kota Basrah, di Irak, untuk menuju majlis-majlis ilmu. Dan bersama kita ada seorang lelaki yang dituduh selalu mencela sunnah. Jadi Pak, mencela sunnah itu mulai ada di zaman dahulu. Jangan heran, dan saya pesan kepada Bapak Ibu saudara-saudari, seapapun sunnah dicela, Allah telah menjamin. Inna lanansuru rusulana. Kami benar-benar akan menolong rasul-rasul kami. Itu sudah jaminan Allah. Maka tenang saja. Yang ada wajib pada kita tuntut ilmu, tanamkan dalam hati kita sebagai akidah, amalkan, dakwahkan. Adapun orang-orang yang mencela, fala yalumanna illa nafsah. Tidak ada buruk kecuali untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari, faqala mustahzi'an. Lihat, orang ini berkata sambil menghina. Dan ini banyak di zaman sekarang. Irfa'u arjulakum ana ajnihatil malaikah. La tukassiruha. Kita tahu, sebelum saya artikan hadis ini, biar lebih mengena masuk ke dalam hati, kita tahu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa haffathumul malaikah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala kecuali para malaikat meliputi dengan sayapnya. Dalam hadis yang lain, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna'.
riwayat Muslim atau Tirmidzi. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu. Karena para malaikat ridho dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu tersebut. Nah, ini yang dipermasalahkan orang ini. Para malaikat meletakkan sayap-sayapnya. Orang ini mengatakan, pelan-pelan, jangan lari-lari kalian. Ya, hati-hati dengan kaki kalian yang menginjak sayap-sayap para malaikat. Nanti sayapnya patah. Lihat, Bapak Ibu saudara-saudari, falam yazal min maudhi'i hatta jaffat rijlahu wa saqat. Maka masih saja orang tersebut seraya ketika dia berucap itu dia tidak bisa jalan dan langsung terbenam kedua kakinya ke dalam bumi. Itu siksa Allah bagi orang yang mencela sunnah. Maka hati-hati lisan, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimah la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam 70 qadifan. Seorang mengucapkan sebuah ucapan yang dia acuh tak acuh. Ya, menghina mungkar dan nakir, menghina jenggot, semakin panjang jenggot semakin goblok. A'udzubillah. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghina hadis Rasul. Saya jadi benar-benar tadi sholat merasakan benar-benar indahnya sunnah. Memang harus diuji kita ini. Ketika Al-Ustadz Al-Fadhil, Ustadzi Al-Karim, Al-Ustadz Mizan hafizahullah ta'ala mengatakan, lurus rapat, itu kita dalam hati, ini loh sunnah Rasul yang kamu hina. Ini sunnah Nabi. Jangan sampai syaitan masuk ke dalam tempat-tempat sholat kita. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi rahimahullah mengomentari ayat cerita ini. Qala Al-Hafidh Abdul Hafidh isnadu hadhihi al-hikayah kal wajdi ay kara'il ain lianna ruwataha a'lamu a'immah. Cerita tadi, kalau seandainya ada yang meragukan, Imam Nawawi mengatakan sanad dari cerita tadi adalah seperti mata yang membelalak. Kalau bahasa kita seperti matahari di siang bolong. Karena para perawinya seluruhnya adalah para imam. Sahih riwayatnya. Lihat bagaimana buruknya, celakanya pencela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihat lagi. Sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Qala Al-Qadhi Abu Tayyib, Al-Qadhi Abu Tayyib rahimahullah, kunna fi majlisin bi Jami'il Mansur. Kami di sebuah majlis di masjid yang bernama Jami' Mansur. Faja'a syabun Khurasani. Datang seorang pemuda berasal dari Khurasan. Fasa'ala an mas'alatil musarrat. Dia bertanya tentang masalah musarrat. Musarrat adalah masalah sapi diikat. Puting susunya dan tidak diperah. Sehingga sapi tersebut puting susunya kelihatan besar. Apa hukumnya dalam Islam? Maka fatalaba bid-dalil. Orang tersebut, pemuda ini meminta dalil. Hatta istadalla bihadits Abi Hurairah al-waridi fiha. Hatta istudilla. Sampai disebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang terdapat di dalam masalah ini. Faqala wa kana Hanafiyan Abu Hurairah ghairu maqbulil hadits. Orang ini syab Khurasani bermadzhab Hanafi. Dan dijawab dengan hadis Abu Hurairah yang menguatkan pendapat mazhab Syafi'i. Maka orang ini mencela Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan,
Abu Hurairah hadisnya nggak diterima. Mencela hadis Rasul, mencela para sahabat. Famastatamma kalamuhu hatta saqatat alaihi hayyatun azimah. Belum selesai dia ngomong, ya, atau pas habis selesai dia ngomong bahwa hadis Abu Hurairah tidak diterima, maka turun keluar dari atap masjid tersebut ular besar min saqfil jami', dari atap masjid tersebut. Fawathaban nasu min ajliha. Orang-orang semua terperanjat, bangun. Waharaba syabu minha. Dan pemuda tadi lari. Wahiyya tatba'uhu. Itu ular mengikuti dia. Kemana pemuda itu lari? Faqila lahu tub, tub. Maka diucapkan kepada pemuda tersebut, wahai pemuda, bertobat engkau, bertobat engkau. Faqala tubtu. Faghabatil hayyah falam yura laha athar. Maka ketika dia hanya dengan mengucapkan aku bertobat, maka ular tersebut hilang, tidak terlihat bekasnya. Waqala Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, Muhammad bin Ahmad bin Utsman Az-Zahabi rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, beliau mengatakan isnaduha a'immah. Sanad cerita ini adalah para imam. Lihat Pak, disegerakan orang-orang yang mencela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ancamannya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita yang lain. Ini cerita balagana qala Qutbuddin Al-Yunini. Qutbuddin rahimahullah berkata, balagana anna rajulan yud'a Aba Salamah min nahiyati Busra. Artinya ada seorang yang bernama Abu Salamah, sering dipanggil dengan Abu Salamah. Dia dikenal berasal dari Basra. Kana fihi majnun wastihtar, mujawwanun wastihtar. Orang ini sering menghina dan mencela, meremehkan sunnah. Fadzukira indahu siwak wa ma fihi minal fadilah. Di hadapan dia disebutkan tentang keutamaan bersiwak. Faqala wallahi la astak illa fi al-makhraj, yakni duburah. Sungguh orang tersebut kemudian mengatakan, aku tidak akan bersiwak kecuali di pantatku. Menghina siwak. Apa yang terjadi? Fa akhadha siwakan fa wada'ahu fi makhraji thumma akhrajahu. Ternyata benar, dia lakukan itu. Dia bersiwak di pantatnya, kemudian dia keluarkan. Dan ini membuktikan kepada kita, orang pengikut hawa nafsu, pengikut bid'ah sulit bertobat. Disuruh bertobat dari perkataannya yang menghina sunnah, malah klarifikasi. Lihat di Indonesia ini, disuruh bertobat dari perkataan yang kufriyah, perkataan kufur, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak dijamin masuk surga. Wallahi Pak, tidak ada ulama yang mengatakan itu. Perkataan kufur. Disuruh bertobat malah klarifikasi. Malah benar-benar sekali lagi menekankan bahwa Nabi tidak dijamin masuk surga. A'udzubillah. Siapa yang pertama kali dibukakan pintu surga? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka saya sering mengatakan, yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga itu tidak lebih dari 4 orang. Orang kafir, orang munafik, yang ketiga orang yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau yang keempat orang yang tidak tahu kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau yang kelima tambahannya orang yang tidak paham hadis. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, susah untuk bertobat. Ahlu bid'ah susah untuk bertobat.
Yang berkata memanjangkan jenggot tambah panjang tambah goblok, malah klarifikasi. Susah untuk bertobat. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, dia mengatakan benar, dia bersiwak di mana di duburnya. Makatha ba'da tis'ati ashhur wa huwa yashku min alamin fil batni wal makhraj. Selama 9 bulan dia sakit. Dan dia mengeluh sakit pada perutnya dan pada pantatnya. Fa wada'a waladan ala sifatil jirzan. Ternyata setelah 9 bulan jadi dia hamil. Laki-laki padahal. Setelah 9 bulan dia mengeluarkan seorang anak yang berbentuk zirzan. Lihat sifat zirzan. Lahu arba'atu qawaim wa ra'su kara'sis samakah. Punya kaki 4, kepalanya seperti kepala ikan. Walahu duburun kaduburil arnab. Dan pantatnya seperti pantat kelinci. Walamma wada'ahu saha dhalikal hayawan thalatha sayhat. Ketika hewan tersebut keluar, entah itu disebut anak atau hewan ya, enggak tahu. Makhluk tersebut keluar, dia meraung 3 kali raungan. Faqamat ibnatu dhalikar rajul faradakhat ra'sahu famat. Artinya, anak perempuan si laki-laki tadi bangun dan memukul makhluk tadi. Dan langsung makhluk tadi mati. Wa asha dzalikar rajul ba'du wada'ahu lahu yauma ba'da wad'ihi lahu yaumain. Orang tersebut setelah melahirkan dia yang masih hidup selama 2 hari. Wa mata fi tsalits, dan dia mati di hari yang ketiga mencela sunnah siwak. Wa kana yaqul, dan dia berkata selama 3 hari tersebut, hadzal hayawan qatalani wa qatta'a am'a'i. Hewan tadi yang telah membunuhku dan memutuskan usus-usus di perutku. Lihat Pak, mencela sunnah tidak gampang. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa yang poin yang selanjutnya? Bagaimana sikap sebenarnya seorang muslim terhadap sunnah Nabi? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah poin yang terakhir, sikap sebenarnya yang wajib dilakukan oleh seorang muslim terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu termaktub di dalam manhajut talaqqi inda ahli sunnah. Metodologi belajar ahlu sunnah seperti ini. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengagungkan sunnah. Mengagungkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mengagungkan sunnah berarti mengagungkan hurumatullah, hal-hal yang dihormati, diagungkan oleh Allah, dan mengagungkan hurumatullah termasuk mengagungkan syiar Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 32, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu adalah termasuk daripada ketakwaan hati. Lihat sekarang cerita tentang pengagungan para salafus saleh terhadap hadis Rasul. Maka seperti yang saya bilang tadi, para Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kesalahan yang terjadi di tengah-tengah ahlu bid'ah sehingga mencela hadis, mencela sunnah adalah karena tidak mengikuti salafus saleh. Makanya kita dakwahnya apa? Dakwah salafiyah. Dakwah salaf. Dakwah yang mengajak orang memahami Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Para sahabat, para tabi'i, para tabi'ut tabi'in. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kunna 'inda Imran ibn Husain fi rahtin minna."
Suatu ketika kami bersama Imran bin Husain. Dan kami waktu itu sekitar berjumlah sekitar 10 orang. Wa fina Bushair ibnu Ka'ab. Di tengah-tengah kami ada seorang bernama Bushair bin Ka'ab. Fahaddatsana Imran yauma idzin. Faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya khairun kulluh. Lalu Imran bin Husain, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya al-haya khairun kulluh. Artinya sifat malu itu adalah seluruhnya baik. Jadi kalau ada Pak, anak perempuan kita sangat pemalu, biarin. Gak bisa ngomong, biarin. Sangat pemalu, biarin. Laki-laki anak kita pemalu, biarin. Karena hadis Rasul, al-haya khairun kulluhu. Sifat malu seluruhnya baik. Ini Bapak Ibu Saudara. Makanya sering orang tua mengatakan, Afwan Ustadz ini anaknya pemalu banget. Ditanya namanya kok gak mau jawab. Biarin. Karena hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dan di sini pelajaran menarik juga, mudah-mudahan bisa menjadi perhatian kita bersama. Lihat para sahabat kalau lagi ngumpul-ngumpul apa yang dibaca. Apa yang dibicarakan. Bukan melulu masalah poligami. Ya? Enggak. Tetapi yang dibicarakan hadis Rasul. Ya? Dan saya berpesan kepada para suami. Poligami sunnah Rasul. Kita tidak boleh menghina poligami. Tetapi itu dijadikan sebagai pembicaraan yang terus menerus terutama di hadapan istri kita. Dek, bagaimana? Pagi dia ngomongin itu, gimana kalau saya nikah lagi? Kemudian sore ngomongin lagi. Dek, gimana kalau saya nikah lagi? Malam ngomongin lagi. Dek, gimana soalnya saya nikah lagi? Seakan-akan tidak ada pembicaraan kecuali itu. Itu namanya menyakiti hati para istri. Kalau ingin langsung saja. Baik, kita lanjutkan. Lihat para salaf, kalau seandainya berkumpul mereka membicarakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala Bushair bin Ka'ab tadi yang hadir di majelis tadi, dia mengatakan inna lanajidu fi ba'dil kutubi awil hikmah. Kita baca di beberapa buku, di beberapa hikmah, anna minhu sakinatan wa waqaran lillah wa minhu dha'fun. Artinya, benar sifat malu itu baik. Ada ketenangan, ada wibawa kalau orang punya sifat malu. Tetapi dia juga punya sifat lemah. Lihat. Padahal Nabi mengatakan apa? Al-haya'u kulluhu khair. Sifat malu seluruhnya baik. Maka apa yang terjadi? Bapak Ibu saudara-saudari, Imran ghadib. Marah Imran bin Husain. Hatta marrat aina. Sampai kedua matanya memerah. Wa qala la arani uhaddithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tu'aridu fi. Wahai fulan, aku tidak ingin ketika aku menyebutkan kepadamu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian kamu tentang, padahal cuma mengatakan dan di dalam sifat malu ada sifat lemah. Cuma mengatakan seperti itu. Dan itu pun memberikan hikayah. Itu pun menceritakan sebuah cerita dari buku. Bukan dalam keadaan sedang menghina. Lihat bagaimana marahnya Imran. Fa'aada Imran al-hadith. Fa'aada Bushair. Imran kemudian radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis itu lagi. Al-haya'u kulluhu khair. Sifat malu sebaik-baik seluruhnya adalah baik. Bushair mengulang lagi. Enggak, di dalamnya ada sifat lemah. Faghadiba Imran. Fama zilna naqulu fi innahu minna ya Aba Nujaid innahu la ba'sa bih. Ai yakni innahu laysa muttahaman bin nifaq. Maka Imran bin Husain mencela Bushair habis-habisan. Sampai para sahabat yang hadir tadi mengatakan, wahai Abi Nujaid, yaitu kunyahnya Imran bin Husain, biarkan dia. Biarkan Bushair. Dia dari kita orang muslim, bukan orang munafik.
Lihat, hanya seperti itu. Itu sikap para ulama salafus saleh. Kemudian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat riwayat yang selanjutnya. Bagaimana para salafus saleh mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat riwayat Imam Ahmad dan hadisnya disahihkan oleh Ahmad Syakir rahimahullah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tamatta'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhaji dengan cara tamattu'. Faqala Urwah ibnu Zubair. Urwah bin Zubair rahimahullah berkata, naha Abu Bakrin wa Umar 'anil mut'ah. Abu Bakar, tetapi Abu Bakar dan Umar melarang untuk berhaji tamattu'. Makanya riwayat Abu Bakar dan Umar senantiasa beliau berhaji dengan cara ifrad. Faqala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ma yaqulu Uriyah. Coba lihat, apa nih yang dikatakan Uriyah? Urwah diganti namanya dengan Uriyah, telanjang. Demi untuk mengagungkan sunnah Rasul. Yaqul naha Abu Bakr wa Umar 'anil mut'ah. Dia mengatakan Abu Bakar dan Umar melarang tentang mut'ah. Padahal Abdullah bin Abbas sedang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW berhaji tamattu'. Faqala Ibnu Abbas, arahum sayahlakun. Aqulu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu naha Abu Bakr wa Umar. Aku melihat mereka akan binasa. Aku sedang menyebutkan hadis Rasul, lalu mereka tanding dengan Nabi, dengan Abu Bakar dan Umar. Lihat Pak, menanding sunnah Rasul dengan Abu Bakar dan Umar yang notabene dua orang tersebut makhluk yang paling mulia adalah tercela. Bagaimana kalau seandainya membanding dengan perkataan-perkataan orang-orang setelah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian termasuk sifat dalam pengagungan sunnah yang ini merupakan metodologi dari ahlus sunnah adalah sangat-sangat teliti dalam mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perkataan Sufyan ibn Masruq Ats-Tsauri, Imamul Muhadditsin. Beliau mengatakan, "In istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi athar faf'al." Jika kamu mampu tidak menggaruk rambutmu kecuali dengan ada riwayat cara menggaruk, maka kerjakan riwayat itu. Bayangkan menggaruk rambut saja. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua yang wajib dilakukan oleh ahlu sunnah sehingga tidak mencela sunnah adalah bersandar dengan hadis-hadis yang sahih. Bersandar dengan hadis-hadis yang sahih. Dan cara yang ketiga, waktunya habis. Cara yang ketiga yaitu, sebelum cara yang ketiga, saya ingin mengucapkan bahwasanya bagaimana hukum bersandar dengan hadis yang lemah. Pendapat yang lebih kuat adalah tidak boleh. Dan ini pendapat para ulama peneliti. Lihat perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Wa la yajuzu an yu'tamada fi syari'ah 'ala al-ahadits ad-dha'ifah allati laysat sahihatan wala hasanatan." Tidak diperbolehkan bersandar dengan hadis-hadis lemah di dalam syariat. Hadis yang tidak sahih, tidak juga hasanah. Kemudian, dan ini kesepakatan para ulama, al-istidlal bima la tu'lamu sihhatu la yajuzu bil ittifaq. Fa innahu qaulun bila ilm wa huwa haramun bil kitab was sunnati wal ijma'. Berdalil dengan sebuah hadis yang tidak sahih tidak boleh dengan kesepakatan para ulama. Sesungguhnya perbuatan seperti itu adalah berbicara tanpa ilmu dan haram hukumnya berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma'. Kemudian hal yang ketiga, metodologi dalam beragama, yaitu benar pendalilan dalam sebuah permasalahan. Benarnya pendalilan dalam sebuah permasalahan. Kadang orang pakai dalil dari Al-Quran, tapi
pendalilannya salah. Saya beri contoh. Ada di zaman sekarang, di Nusantara ini, yang mengatakan bahwa orang kalau berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, maka itu boleh. Sebagaimana seseorang juga boleh berdoa, wahai Yesus, wahai Sang Yang Widi, boleh. Karena semuanya nama-nama Allah yang husna. Dia berdalil dengan ayat Al-Quran. Allah berfirman, walillahi asma'ul husna fad'u biha. Allah memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah dengannya. Pertanyaan, mulai kapan ente tahu itu nama Allah, salah satu nama Allah yang husna itu Yesus, mulai kapan? Lihat dalilnya dari Al-Quran, tapi pendalilannya salah. Dahulu ketika ada orang yang mengaku menjadi nabi. Mengaku menjadi nabi. Ditanya, dan subhanallah, yang saya ketahui hanya di negeri ini pengaku nabi diwawancarai. Ya, orang dipenggal lehernya, diwawancarai. Apa dalilmu bahwasanya kamu rasul? Mana ayatnya? Mana hadisnya? Dia mengucapkan hadis Rasul, ayat Al-Quran yang berbunyi walikulli ummatin rasul. Setiap umat ada seorang rasul. Saya rasul di umat Indonesia. Dalilnya Al-Quran. Tapi pendalilannya salah. Dan ini yang sering kita tekankan. Lihat, ketika orang mencela sunnah jenggot, sunnah cadar, mencela merapatkan saf, mencela mungkar dan nakir. Lihat, apakah para salafus saleh berdalil seperti itu? Mencela Al-Quran, dia adalah budaya syair orang Arab. Budaya bahasa orang Arab. Mencela ibadah kurban, dia adalah ibadah warisan Nabi yang kriminal. Apakah para salafus saleh memahaminya seperti itu? Mana pendalilan yang benar? Ini cara beragama yang ketiga. Sehingga kita tidak mencela sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah selesai kajian kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu saudara-saudari, kita masuk kepada sesi pertanyaan. Apakah orang-orang yang menghina sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu apakah termasuk dajjal? Maka kalau kita lihat hadis Rasul, riwayat Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yakhruja 30 dajjalun. Kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah." Artinya, tidak akan dibangkitkan hari kiamat sampai keluar 30 orang dajjal dan tukang dusta. Seluruhnya mengaku menjadi Rasulullah. Kata dajjal artinya secara etimologi, secara bahasa adalah dusta. Maka tidak dikatakan orang yang mencela sunnah Rasul itu dajjal. Baik itu dajjal sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, atau Al-Masihud Dajjal yang akan keluar di hari kiamat sebagai tanda kiamat yang besar. Tetapi dia disebut sebagai orang yang mustahzi, orang yang menghina, mengolok-olok sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Sahkah hewan kurban kita kalau mendahului hari raya jamaah haji yang seperti sekarang? Sebelumnya, seorang muslim yang berada di Indonesia dan jauh dari negara Arab Saudi, maka permasalahan apakah dia sesuai dengan hari raya Idul Adha yang ada di Arab Saudi berserta hari Arafahnya juga harus sama dengan Arab Saudi, maka ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa hari raya Idul Adha
dan hari Arafah harus mencontoh apa yang ada di Arab Saudi. Karena hari Arafah tidak dinamakan Arafah kecuali ketika seseorang berwukuf di Arafah. Maka hari Arafah erat kaitannya dengan wukuf di Arafah. Bukan erat kaitannya dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Tetapi ada yang mengatakan bahwa sebagaimana puasa Ramadan menentukan awal masuknya bulan Ramadan dengan ru'yatul hilal, maka begitu pula hari Arafah dan hari raya Idul Adha dengan penentuan ru'yatul hilali Dzulhijjah, melihat awal bulan Dzulhijjah. Jadi berlaku pada bulan Ramadan dan bulan Syawal, begitu juga berlaku pada bulan Dzulhijjah dan hari raya Idul Adha. Wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat ini. Karena ini adalah ajaran yang lebih universal. Salah satu ciri karakteristik ajaran Islam yaitu dia umum, mencakup orang seluruh umat Islam di seluruh dunia. Baik yang berada di Mekah ataupun yang di luar Mekah. Baik ada yang di perkotaan ataupun di pedesaan. Maka kadang-kadang kalau kita berpatokan bahwa hari raya Idul Adha harus sama dengan apa yang ada di Mekah, hari Arafah harus sama dengan apa yang ada wukuf di Arafah, kadang-kadang berita ini tidak sampai kepada orang-orang yang tinggal di pegunungan, di pedalaman dunia. Tidak ada berita sampai kepadanya. Lalu dengan begitu dia menentukan apa? Dia menentukan dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Tetapi apabila bertepatan ru'yatul hilal, bertepatan dengan apa yang terjadi di Mekah, maka fabiha wa ni'mah. Maka itu yang lebih baik. Dan untuk saat sekarang ini, alhamdulillah, Kementerian Agama Republik Indonesia, mereka menggunakan ru'yatul hilal dan juga sesuai dengan apa yang terjadi di Arab Saudi. Jadi untuk hari Arafah kita besok hari dan hari Idul Adha, setelah sholat Idul Adha-nya kita menyembelih hewan kurban, yaitu hari Kamis tanggal 24 September 2015. Wallahu a'lam. Apabila ada orang yang menyembelih sebelum itu, maka Allahu a'lam, berdasarkan pendapat ini sembelihannya tidak sah. Tetapi apabila ada sebuah organisasi yang mengikuti majelis tarjihnya, maka yang menanggung adalah alaman aftah. Yang menanggung adalah yang memberikan fatwa. Wallahu a'lam. Nah, ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.